Hei Sri, apa kau tahu tentang rumah itu? Ya tahu dong. Sudah lama rumah itu kosong. Karena ada kejadian mengerikan 4 bulan yang lalu. Tapi Nis, sebaiknya ceritanya pas udah sampai di rumah ya. Kenapa? Ya udah deh, ayo pulang. Nis, karena sampainya rumah aku duluan, kita cerita di sini saja. Kalau kamu mau menginap juga nggak apa-apa. Kau mau menakutiku ya? Aku penasaran apa yang terjadi. Di rumah yang tadi kita lewati, hidup satu keluarga yang dulunya harmonis. Pak Yono, Bu Darmi, dan anaknya Ratmi. Suatu hari, Pak Yono kena PHK, sehingga ekonomi meremas semakin sulit. Mana mas, uang yang aku minta kemarin? Aku diminta sama kamu 3 hari yang lalu loh. Aku gak mau tahu. Kamu harus kasih aku. Yang ada di pikiran kamu itu cuma uang. Kamu pikir kamu becus ngurus Ratmi? Kan dirimu sendiri. Gara-gara kamu, aku dipecat. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Serah padamu. Kamu ini ngomong apa sih mas? Aku gak mau tahu ya, kasih aku sekarang juga. Aku gak bisa kasih uang. Aku akan membunuhmu sekarang. Pergi kau dari sini. Karena terlalu banyak mendapat pukulan keras dari Pak Yono, Bu Darmi meninggal di rumah sakit. Sementara Pak Yono dibawa oleh polisi. Ia menitipkan Ratmi ke panti asuhan. Tidak ada sanak saudara yang mau menjaga Ratmi. Takut Ratmi akan melakukan hal buruk seperti Pak Yono. Tapi menurutku, Ratmi adalah anak yang baik. Semenjak kejadian itu, dia tidak banyak bicara dan menjadi anak yang pendiam. Anak sekecil Ratmi tidak tahu perbuatan jahat seperti itu. Benar kan, Nis? Mendengar ceritamu sepertinya ini akan lebih serius. Kita akan lanjutkan ceritanya besok saja, Sri. Ini sudah larut malam. Aku harus pulang. Kalau begitu, aku pulang dulu, Sri. Semoga tidak terjadi apa-apa ya di jalan. Ya, kabari aku jika kamu sudah sampai di rumah ya. Kita akan lanjutkan lagi bicaranya besok. Baiklah, aku pulang dulu ya. Sampai besok. Dah. Dah, hati-hati di jalan ya, Nis. Kabari aku jika sudah sampai. Aduh, sebentar lagi aku melewati rumah itu. Sepertinya ada seseorang di sana. Baguslah, aku tidak sendiri. Kalau begitu, aku lewati saja. Siapa anak kecil itu ya? Mungkin sebaiknya aku tanya dia. Kenapa anak sekecil itu keluyuran malam-malam? Dek, kenapa kamu masih ada di luar jam segini? Di mana ibumu? Apa kau tersesat? Atau kau lupa di mana rumahmu? Aku mencari ibuku. Apakah kau tahu di mana ibuku? Ibumu? Apa kau tidak tahu nama ibumu siapa? Kalau begitu, ikut saja dengan kakak. Besok, kakak akan mengantarmu
ke rumah ibumu. Siapa tahu ibuku mengenal ibumu. Kau setuju? Jangan takut. Aku ini orang baik. Baiklah. Nah, anak baik, ini adalah rumah kakak. Sebentar ya. Bu, aku ingin mengajak sahabat kecilku untuk menginap di sini semalam. Sepertinya ia tersesat. Mungkin besok pagi aku akan membantunya mencari rumahnya di mana. Tapi apakah ibu mengenalnya? Hanya semalam kok, Bu. Boleh ya? Kamu ini kenapa? Kamu jalan sendirian kok. Siapa yang kau sebut anak kecil? Kamu itu dari mana? Sudah, jangan bikin ibu takut kamu. Masuk sana. Sudah larut. Jam segini kamu baru pulang, Dok. Ayo kita masuk. Sudah malam. Loh, kemana anak kecil tadi? Apa aku cuma berhalusinasi? Aduh, sebaiknya aku masuk saja. Besok ku ceritakan kepada Sri. Aduh, apa tadi cuma perasaanku aja ya? Nisa sudah sampai belum ya di rumah? Sebaiknya aku tidur lagi saja. Sri, semalam aku mengalami hal yang aneh. Hal aneh apa, Yul? Aku juga loh mengalaminya. Ya, ketika melewati rumah itu, aku bertemu dengan anak kecil. Dia manis, tapi aku lupa menanya namanya siapa. Kupikir dia tersesat dan lupa rumahnya di mana. Kemudian, aku membawanya pulang bersamaku. Tapi, ketika sampai di rumahku, anak itu nggak ada, Sri. Apa mungkin dia Ratmi? Apa sebaiknya kita ceritakan saja kepada Pak RT? Benar. Apa katamu itu benar? Iya, sebaiknya kita ceritakan semuanya kepada Pak RT. Biar dia yang mengambil keputusan nantinya. Tidak mungkin kan kita jadi takut keluar malam. Mau tidak mau, kita harus melewati rumah itu kan, Sri? Tanpa ada rasa takut sama sekali. Sebaiknya kita pergi sekarang, Sri. Itu akan lebih cepat dan lebih baik. Tapi, apakah mereka akan percaya dengan cerita kita? Kita kan sudah mengalami, kalau mereka belum. Nah, Nis, sepertinya itu Pak RT. Ayo kita ceritakan kepada dia. Assalamualaikum. Sri, sedang apa kalian di sini? Apa kalian ada perlu dengan saya? Atau ada yang ingin dikeluhkan kepada saya? Begini Pak RT, mengenai rumahnya Ibu Darmi, kami sering mengalami hal yang tidak mengenakan, seperti semalam. Seperti ada gangguan dari rumah itu. Betul Pak RT, apa setidaknya kita mengadakan doa atau pengajian di sana? Semenjak kejadian itu, banyak warga yang mengeluhkan hal yang sama seperti kalian. Sudah melakukan pengajian dan juga doa beberapa kali.
Tapi hasilnya masih sama. Masih terdapat gangguan dari rumah itu. Untuk itu, saya menghimbau warga untuk tidak keluar malam pada pukul 9, kecuali ada keperluan penting. Kalau bisa, kalian jangan lewat rumah itu lewat dari jam 9 ataupun jam 10 malam. Itu akan lebih baik. Nanti ke depannya, saya akan melakukan doa dan pengajian lagi bersama warga. Untuk saat ini, jangan keluar lebih dari jam 9 malam. Itu solusi dari saya untuk warga. Kenapa sepi sekali sih? Sekarang warga kampung sini sudah sepi. Jam segini saja sudah tidak ada orang. Apa karena cerita itu ya? Aduh, saya harus lewat sini lagi. Duh, apaan tuh? Koste apa ke lare